Kita semua pernah dengar kan soal ini, tapi apa sih sebenarnya kebenaran di balik ide otak kiri dan otak kanan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti pernah dengar pertanyaan ini kan? Atau mungkin malah pernah iseng ikut kuisnya. Mitos populer yang bilang kalau kita ini didominasi sama salah satu sisi otak. Entah kita itu tipe yang logis, analitis, atau tipe seniman yang kreatif dan intuitif. Tapi beneran sesimpel itu cara kerja otak kita? Oke, ayo kita bongkar mitos ini. Otak kita itu emang punya dua belahan, atau hemisfer, yang kelihatannya beda. Tapi hubungan keduanya itu, wah, jauh lebih rumit dan nyambung banget daripada yang kita bayangin. Jadi cara kerjanya gini nih, ada prinsip dasar yang namanya kontrol kontralateral. Gampangnya, sisi kiri otak Anda itu ngatur sisi kanan tubuh Anda. Dan sebaliknya, sisi kanan otak ngatur sisi kiri. Nah, ini aturan paling dasar gimana otak kita nyambung ke seluruh tubuh. Tapi kalau masing-masing sisi punya kendali sendiri-sendiri, kenapa kita nggak ngerasa kayak punya dua pikiran yang beda dalam satu kepala ya? Apa dong yang bikin mereka jadi satu? Nah, kalau kita lihat otak dari sudut ini, kedua belahan otak ini kelihatannya benar-benar kepisah. Hampir kayak dua otak yang beda kan? Tapi ada jembatan rahasia yang nyambungin mereka. Nah, ini dia nih yang super keren. Jembatan penghubungnya. Struktur ini namanya corpus callosum. Anggap aja ini jalan tol supernya otak. Atau jembatan data raksasa yang isinya jutaan serabut saraf. Inilah yang bikin kedua sisi otak kita bisa ngobrol instan dan tukeran informasi terus-terusan tanpa henti. Oke, jadi konsep ilmiah di balik mitos otak kiri otak kanan itu sebenarnya disebut lateralisasi. Ini bukan soal satu sisi lebih dominan, tapi lebih ke pembagian tugas, spesialisasi. Setiap belahan otak punya keahliannya sendiri-sendiri. Yuk, kita lihat contoh lateralisasi yang paling gampang dikenali dan paling banyak diteliti. Bahasa. Ini contoh yang pas banget buat ngelihatin gimana otak kita bagi-bagi kerjaan. Angkanya ini bener-bener bikin kaget loh. Buat 95% orang yang nggak kidal, kemampuan buat ngomong, buat bikin kata dan kalimat, itu pusatnya ada di belahan otak kiri. Ini salah satu bukti paling kuat soal spesialisasi otak. Dan spesialisasi ini tuh bahkan kelihatan secara fisik loh. Coba lihat. Area ini namanya plenum temporale. Dan ini penting banget buat kita ngerti omongan orang. Nah, di kebanyakan orang, area ini emang secara fisik lebih gede di otak kiri. Ini nunjukin banget gimana struktur otak itu nyambung banget sama fungsinya. Tapi, jangan salah sangka dulu. Otak kanan bukan berarti diam aja. Sementara otak kiri yang ngomong, otak kanan itu punya peran super penting buat nangkep makna dan juga nuansa emosi dari apa yang kita dengar. Mereka ini benar-benar satu tim. Oke, sekarang kita pindah topik sedikit. Kita lihat gimana otak kita nyatuin semua informasi dari indera kita. Gimana caranya otak menciptakan satu pengalaman dunia yang utuh dari dua mata dan dua telinga. Pernah berhenti sejenak buat mikirin ini nggak? Masing-masing mata kita kan nangkep gambar yang agak beda. Tapi kok kita ngelihatnya jadi satu gambar 3 dimensi yang utuh? Gimana ceritanya? Nah, jawabannya ada di sistem perkabelan yang super canggih di otak kita. Diagram ini nunjukin jalur visual dari mata ke otak. Coba perhatiin titik di tengah itu, namanya kiasma optik. Disinilah keajaibannya terjadi. Sebagian kabel saraf dari tiap mata itu nyebrang ke sisi otak seberangnya. Ini buat mastiin kalau setiap belahan otak dapat informasi dari kedua mata. Jadi, aturan mainnya gampang kok. Semua yang Anda lihat di sebelah kanan itu diprosesnya sama otak kiri. Dan semua yang Anda lihat di sebelah kiri diprosesnya sama otak kanan. Jadi otak kita tuh kayak ngebelah dunia jadi dua, terus disatuin lagi dengan sempurna. Hal yang mirip juga terjadi sama pendengaran kita. Walaupun kedua telinga ngirim info ke dua sisi otak, setiap belahan otak itu lebih fokus dengerin suara dari telinga di seberangnya. Nah, sistem kabel silang ini penting banget, karena ini ngebantu otak kita nentuin dari mana datangnya suara dengan akurat banget. Oke, jadi mari kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Setelah kita lihat gimana eratnya kedua belahan otak ini kerja bareng, kayaknya jelas banget ya kalau ide simpel soal otak kiri atau otak kanan itu udah nggak relevan lagi. Nah, ini dia intinya. Kreativitas dan logika itu bukan hasil kerja satu sisi otak doang. Dua-duanya itu hasil dari komunikasi nonstop dan kolaborasi dinamis antara kedua belahan otak Anda yang kerja bareng sebagai satu tim yang, wah, luar biasa. Pernah nggak sih ngerasa kayak ada dua orang berbeda di dalam kepala kita yang lagi rebutan kendali? Buat kebanyakan dari kita, ya itu cuma kiasan aja.
Tapi, bagi sekelompok kecil pasien, ini adalah kenyataan sehari-hari yang membingungkan. Dan pengalaman mereka ini membuka jendela yang luar biasa ke dalam misteri kesadaran kita sendiri. Kita mulai dengan kutipan nyata yang bikin kita mikir ini. Coba bayangin deh, tangan kita sendiri saling berantem. Ini bukan fiksi loh, ini pengalaman beneran dari seorang pasien otak terbelah atau split brain. Dan kisah mereka inilah yang akan kita telusuri. Dan pertarungan tangan itu ternyata baru permulaan. Pasien-pasien ini juga cerita soal hal-hal aneh lainnya. Misalnya, satu tangan mungkin mau pakai baju biru, tangan yang satunya lagi maksa ngambil yang merah. Hal simpel kayak ngikat tali sepatu aja bisa jadi perjuangan antara dua pihak yang sepertinya independen. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya satu tubuh bisa punya dua keinginan yang saling bertentangan dan sadar? Apa ini artinya kita semua sebenarnya punya dua pikiran yang tersembunyi di dalam kepala kita yang biasanya diam-diam kerjasama aja? Oke, penting banget nih buat kita pahami. Kondisi ini tuh bukan sesuatu yang terjadi secara alami. Ini adalah hasil dari sebuah prosedur medis yang sangat radikal yang dilakukan sebagai jalan terakhir untuk mengatasi masalah yang jauh lebih parah. Jadi, prosedur ini namanya corpus callosotomy. Ini dilakukan pada pasien dengan epilepsi yang parah banget, di mana kejang hebat itu menyebar dari satu sisi otak ke sisi lainnya. Nah, dengan memutus koneksi ini, ahli bedah bisa menghentikan penyebaran badai listrik ini. Inilah bagian kunci dari anatomi otak kita, corpus callosum. Anggap aja ini kayak jembatan tol super sibuk yang memungkinkan belahan otak kiri dan kanan kita buat ngobrol terus-menerus, bertukar informasi setiap saat. Nah, gambar ini nunjukin persis apa yang terjadi. Ketika jembatan tol itu ditutup, setiap belahan otak jadi kayak pulau yang terisolasi. Dia masih bisa melihat, mendengar, dan mengontrol separuh tubuh, tapi dia sama sekali nggak tahu apa yang lagi dialamin sama belahan otak sebelahnya. Kondisi unik ini, bagi para ilmuwan, ini kayak dapat kesempatan emas seumur hidup. Mereka pun merancang eksperimen-eksperimen cerdas untuk ngobrol dengan masing-masing belahan otak secara terpisah dan mengungkap apa aja yang diketahui oleh masing-masing pihak. Oke, kita bedah salah satu eksperimen paling klasiknya ya. Jadi gini cara kerjanya. Mata kita itu terhubung ke otak secara menyilang. Apapun yang kita lihat di sebelah kiri itu diproses oleh otak kanan. Sebaliknya, yang di sebelah kanan diproses oleh otak kiri. Nah, para peneliti nunjukin kata head band di layar, tapi dipisah. Head ada di bidang visual kiri dan band ada di bidang visual kanan. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan informasi yang terbagi di antara dua pikiran yang terisolasi ini, kira-kira apa yang bakal dikatakan oleh si pasien? Coba pikirin sebentar. Apa ya jawaban logisnya? Dan hasilnya, ini dia yang bikin melongo. Waktu ditanya, pasien dengan lantang bilang, "Saya lihat kata bend." Tapi pas diminta untuk menunjuk kata yang dia lihat pakai tangan kirinya, tangan itu malah nunjuk ke kata head. Dua jawaban yang sama sekali berbeda dari orang yang sama pada saat yang bersamaan. Oke, jadi biar jelas ya, intinya tuh begini. Belahan otak kiri yang emang tugasnya ngontrol ucapan pada kebanyakan orang kan cuma lihat kata bend, jadi ya dia melaporkan itu. Sementara itu belahan otak kanan yang bisu, dia lihat kata head dan langsung nyuruh tangan kiri buat nunjuk ke sana, tanpa si otak kiri yang bisa ngomong ini sadar sama sekali. Udah aneh kan? Tapi tunggu dulu, misterinya makin dalam lagi. Kalau si otak kiri yang bisa ngomong ini nggak tahu kenapa tangan kiri melakukan sesuatu, gimana dong cara dia ngejelasin tindakan itu? Nah, apa yang terjadi selanjutnya ini benar-benar luar biasa. Coba kita lihat eksperimen keren lainnya. Jadi, otak kanan pasien diliatin gambar pemandangan salju. Terus, otak kirinya diliatin gambar cakar ayam. Pasien lalu diminta menunjuk gambar-gambar lain yang berhubungan. Tangan kanan yang dikontrol otak kiri benar nunjuk ke gambar ayam. Dan tangan kiri yang dikontrol otak kanan benar nunjuk ke sekop. Sampai sini semuanya masih masuk akal. Nah, disinilah bagian ajaibnya muncul. Ingat ya, otak kiri yang bisa ngomong itu nggak pernah lihat pemandangan salju. Dia cuma lihat cakar ayam. Terus tahu-tahu ngelihat tangan kiri, entah kenapa nunjuk ke sekop. Jadi, gimana cara dia ngejelasin tindakan yang bukan dia yang mulai? Luar biasa kan? Otak kirinya nggak bilang, wah saya nggak tahu. Nggak. Dia malah langsung menciptakan cerita yang kedengarannya masuk akal banget, sebuah penjelasan logis untuk menghubungkan semua info yang dia punya, yaitu ayam dan skop, meskipun itu alasan yang sepenuhnya salah. Fenomena ini tuh terjadi terus-menerus, sampai-sampai peneliti Michael Gazzaniga memberinya nama penafsir otak kiri atau the left brain interpreter.
Inilah bagian dari otak kita yang kerjanya non-stop mencoba memahami dunia, mengambil potongan-potongan informasi yang kita punya, dan merangkainya jadi sebuah cerita yang nyambung, bahkan kalau itu artinya harus mengarang beberapa detail. Oke, setelah kita ngomongin si penafsir yang cerewet di otak kiri, gampang banget kan kita mikir kalau otak kanan itu cuma diem aja, pasif, dan bisu. Tapi itu sama sekali nggak benar. Belahan otak kanan punya kehebatannya sendiri yang unik dan kuat. Jadi, mereka ini kayak tim yang saling melengkapi. Sementara otak kiri jago banget soal bahasa, logika, dan bikin cerita, otak kanan adalah masternya dalam hal hubungan spasial, kayak ngenalin wajah atau navigasi di sebuah ruangan. Terus juga memahami emosi dan melihat gambaran besar secara keseluruhan atau holistik. Oke, sekarang mari kita tarik semua ini kembali ke diri kita sendiri. Pasien otak terbelah memang kasus yang ekstrim ya, tapi mereka mengungkapkan sesuatu yang sangat mendasar tentang cara kerja semua otak kita. Mereka memaksa kita untuk bertanya, siapa atau apa sih sebenarnya diri yang kita alami setiap hari? Nah, ini dia pertanyaan terakhir yang mungkin bikin kita mikir panjang. Apakah rasa satu kesatuan yang kita rasakan di dalam pikiran kita ini jangan-jangan cuma ilusi yang diciptakan dengan sangat ahli? Apakah diri kita ini sebenarnya hanyalah sebuah narasi yang terus-menerus diupdate oleh si pencerita internal kita yang bekerja tanpa lelah untuk memahami tindakan dan perasaan dari banyak sistem bisu di dalam otak kita? Penelitian soal otak terbelah ini emang nggak ngasih jawaban yang mudah, tapi justru mengajukan pertanyaan yang paling dalam. Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya cara kerja otak kita? Ada satu ide populer yang seolah-olah membagi kita jadi dua kubu besar. Nah, dalam ulasan kali ini kita akan gali lebih dalam, apakah ide itu beneran akurat atau jangan-jangan cuma mitos? Pasti pernah dong ditanya, kamu tuh tim otak kiri atau otak kanan sih? Pertanyaan ini udah kayak tes kepribadian kilat aja ya kan? Tapi sebenarnya apa sih artinya? Nah, ini dia nih pembagian yang paling umum kita dengar. Otak kiri katanya buat yang logis dan jago angka, sementara otak kanan buat yang kreatif dan penuh imajinasi. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi pertanyaannya, emang otak kita sesederhana itu kerjanya? Oke, sekarang kita coba bedah dari sisi sains ya. Kita bakal bongkar mitos yang mungkin udah lama banget kita percayain soal cara otak kita bekerja. Setiap mitos yang kuat itu biasanya ada sedikit kebenarannya kan. Dan emang benar kok, dua belahan otak kita itu punya tugasnya masing-masing. Misalnya area untuk bahasa itu seringnya lebih aktif di sisi kiri. Nah, dari sinilah ide besar itu bermula. Tapi, apakah spesialisasi ini lantas berarti kita benar-benar didominasi sama satu sisi aja? Apa benar kepribadian kita itu cuma ditentukan sama belahan otak mana yang katanya lebih aktif? Nah, kutipan ini kena banget nih ke inti salah pahamnya. Banyak orang mikir, aku orangnya nggak logis, berarti aku kreatif. Padahal kenyataannya nggak gitu. Nggak logis ya, nggak logis aja. Bukan berarti otomatis jadi kreatif. Keduanya itu hal yang berbeda. Jadi, ini dia poin kuncinya. Mau itu berpikir kreatif, mecahin masalah yang rumit, atau bahkan sesimpel ngobrol dan paham omongan orang, semua itu butuh seluruh otak kita buat kerja bareng. Gak ada tuh yang namanya pembagian kerja yang kaku. Otak kita itu satu tim yang utuh. Oke, jadi jelas ya, otak kita itu jauh lebih rumit daripada sekedar label kiri atau kanan. Ini jadi bikin kita mikir, kalau kita aja sering salah paham sama otak kita sendiri, gimana pemahaman kita soal makhluk lain? Contohnya, apa hewan bisa ngomong? Perjalanan buat ngerti bahasa hewan ini, wah panjang banget ceritanya. Dulu di tahun 60-an, kita coba nih ngajarin mereka ngomong kayak kita. Ya, gagal. Terus, para ilmuwan sadar, kuncinya mungkin bukan di suara, tapi di simbol. Ini nih salah satu contoh awal yang keren banget. Ada simpanse namanya Elizabeth. Dia belajar kalau kepingan-kepingan plastik ini tuh bukan mainan biasa, ini simbol. Masing-masing punya arti, misalnya pisang atau beri aku. Ini bukti awal kalau mereka bisa paham konsep abstrak. Nah, dari situ ceritanya makin seru. Kita bakal kenalan sama seekor bonobo yang benar-benar mengubah cara kita mandang kecerdasan hewan selamanya. Namanya Kanzi. Ini nih bagian yang paling bikin melongo dari ceritanya. Para ilmuwan tuh fokusnya ngajarin induknya, Matata, tapi ternyata hasilnya kurang oke. Nggak disangka-sangka, Kanzi, anaknya, yang cuma main-main di deket situ, malah nyerap semua ilmunya. Gila kan? Dia belajar gitu aja, persis kayak anak manusia. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ternyata, pemahaman bahasa Kanzi itu setara loh sama anak manusia umur 2,5 tahun.
Ini bukti banget kalau kemampuan belajar bahasa yang rumit itu bukan cuma milik kita manusia. Dan kemampuannya itu jauh lebih dari sekedar minta makan loh. Kanzi bisa ngerti kalimat-kalimat yang benar-benar baru yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia pakai simbol buat ngobrol soal dunianya. Dan yang paling canggih, dia bisa bikin rencana yang ngelibatin orang lain. Ini nunjukin tingkat pemikiran yang luar biasa tinggi. Terus, apa hubungannya mitos otak kiri kanan sama si bonobo pinter ini? Nah, ternyata keduanya ngajarin kita pelajaran yang sama dan penting banget soal cara kita memahami kecerdasan. Ini dia benang merahnya. Kita tuh sering banget pengen jawaban yang gampang, label yang simple. Oh, dia otak kiri, oh dia otak kanan. Hewan bisa ngomong, hewan nggak bisa ngomong. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Baik cara kita berpikir maupun kemampuan hewan, semuanya itu ada dalam sebuah spektrum. Jadi, ada 3 hal penting nih yang bisa kita bawa pulang dari sini. Pertama, lupain deh itu label-labelan otak kiri kanan. Kedua, ingat, otak kita itu satu tim yang solid dan hebat. Dan ketiga, pahami kalau kecerdasan, baik punya kita atau hewan, itu adalah spektrum yang kompleks, bukan sekedar ya atau tidak. Coba deh pikirin, kita pakai bahasa setiap hari kan? Seringnya sih tanpa mikir. Tapi, pernah sadar nggak kalau bahasa itu sebenarnya kekuatan super kita sebagai manusia? Nah, di sini kita bakal bongkar salah satu misteri terbesarnya. Dari mana sih kemampuan luar biasa ini datangnya? Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jangan salah. Ini tuh salah satu teka-teki paling dalam di ilmu kognitif. Soalnya, pakai bahasa itu aktivitas paling rumit yang otak kita lakuin. Tapi anehnya, kita semua bisa. Kok bisa gitu ya? Oke, kita langsung aja ya ke perdebatan utamanya. Jadi, kemampuan berbahasa kita ini cuma kecelakaan yang untung aja dari otak kita yang kebetulan gede, atau jangan-jangan evolusi emang sengaja ngerancing kita buat jadi makhluk yang jago ngomong. Ada satu teori yang menarik banget nih. Katanya bahasa lisan kita itu berevolusi dari gerak tubuh. Coba bayangin deh nenek moyang kita dulu komunikasinya pakai isyarat tangan. Terus, pelan-pelan, gerakan mulut jadi lebih penting. Gabungin suara sama gestur, yang akhirnya yaitu cikal bakal bahasa lisan. Bahkan sampai sekarang kan, kita tuh sering refleks gerakin tangan pas lagi ngomong. Nah, itu bisa jadi jejak dari sejarah evolusi kita. Tapi gini, lompatan dari cuma isyarat tangan doang ke tata bahasa yang super kompleks itu jauh banget loh. Makanya para ilmuwan udah lama banget debat soal gimana caranya otak kita bisa ngelakuin itu. Dan semua perdebatan itu ujung-ujungnya ngerucut ke 2 penjelasan utama yang saling bersaing. Nah, sekarang kita sampai di jantung misterinya nih. Yuk kita bedah 2 tersangka utama dalam cerita asal-usul bahasa ini. Apakah ini murni kebetulan kosmik yang nguntungin kita? Atau ini sebuah inovasi super jenius dari evolusi? Nah, ini dia nih pertarungan idenya. Di satu kubu ada teori yang bilang bahasa itu cuma bonus. Otak kita jadi gede buat nyelesain masalah lain, misalnya bikin alat atau apa gitu. Terus tiba-tiba, boom! Kita dapat kemampuan bahasa. Di kubu satunya ada teori yang bilang justru bahasalah pendorong utamanya. Kemampuan komunikasi itu ngasih keuntungan bertahan hidup yang gede banget, jadi seleksi alam secara khusus ngebentuk otak kita buat itu. Kutipan ini, wah ini benar-benar jadi titik baliknya. Ini nunjukin kelemahan fatal dalam teori produk sampingan tadi. Logikanya kan gini, kalau otak besar dan pintar, otomatis berarti bahasanya bagus. Harusnya 2 hal itu selalu sejalan dong. Tapi gimana kalau ternyata enggak? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Kita bakal lihat bukti-bukti nyata yang seolah-olah ngeruntuhin ide simpel bahwa otak besar sama dengan bahasa yang bagus. Ternyata, alam ngasih kita beberapa contoh kasus yang, wah, bikin bingung sekaligus mencerahkan. Coba deh bayangin ini, kamu pinter banget matematika, logika, atau seni. Tapi kamu susah banget buat ngertiin aturan tata bahasa yang paling dasar sekalipun. Nah, inilah kenyataan buat orang-orang dengan SLI. Kecerdasan umum mereka nggak ada masalah sama sekali, tapi kayaknya ada semacam modul bahasa khusus di otak mereka yang kerjanya kurang optimal. Tes Wook ini benar-benar cerdas banget buat nunjukin masalahnya. Jadi, seorang anak dilihatin gambar makhluk fiksi, terus dibilangin, ini seekor Wook. Terus dia dilihatin 2 makhluk yang sama, dan ditanya, sekarang ada 2. Hampir semua anak secara alami bakal jawab Wooks. Tapi anak dengan SLI, dia bisa jadi bingung atau malah pakai aturan yang salah. Ini bukti kalau masalahnya bukan di kecerdasan, tapi di mesin tata bahasa bawaan di otak.
Oke, sekarang kita lihat kebalikannya. Yang ini lebih aneh lagi. Orang dengan sindrom Williams seringkali punya tantangan intelektual yang cukup signifikan. Misalnya soal penalaran spasial atau ngitung. Tapi coba dengerin mereka ngomong. Kemampuan bahasa mereka bisa sangat fasih, puitis, dan secara tata bahasa kompleks banget. Jadi, ini dia poin kuncinya, dirangkum di tabel simpel ini. Di satu sisi kita punya orang dengan kecerdasan tinggi tapi bahasanya lemah. Di sisi lain ada orang dengan kecerdasan yang lebih rendah tapi bahasanya justru kuat. Ini tuh bukti telak kalau bahasa dan kecerdasan umum itu dua hal yang bisa dipisahkan. Bahasa bukan sekedar efek samping, ini adalah sebuah sistem khusus di dalam otak kita. Oke, jadi kita udah pecahin bagian pertama teka-tekinya ya. Bahasa itu sebuah adaptasi khusus. Tapi evolusi nambahin satu lapisan lagi yang bikin rumit. Faktor waktu. Ternyata ada sebuah jendela peluang biologis buat bisa nguasain kemampuan super ini. Yuk kita lanjut ke babak berikutnya. Ternyata otak kita itu nggak selamanya ada di mode siap belajar bahasa. Ada yang namanya periode sensitif, sebuah rentang waktu yang terbatas di mana otak kita itu ibarat spons yang emang dirancang khusus buat nyerap tata bahasa dan bunyi. Ini jadwal biologis kita nih. Dari kita lahir sampai umur 6 atau 7 tahunan, otak itu lagi di puncaknya buat nyerap bahasa. Abis itu, jendelanya mulai nutup pelan-pelan. Bukan berarti mustahil ya belajar bahasa baru, tapi buat bisa fasih kayak penutur aslinya, apalagi soal aksen dan tata bahasa, itu jadi jauh lebih susah. Dan grafik ini nunjukin datanya dengan jelas banget. Para peneliti ngamatin para imigran dan nemuin pola yang konsisten banget. Makin muda mereka datang dan mulai belajar bahasa baru, makin tinggi juga tingkat penguasaan tata bahasa mereka. Penurunannya tuh kelihatan banget dan bisa diukur seiring bertambahnya umur. Ini bukan soal motivasi atau pinter-pinteran, ini soal biologi. Jadi intinya apa? Orang dewasa mungkin emang lebih jago ngapalin daftar kosakata. Tapi anak-anak, mereka tuh secara ajaib nyerap struktur dan aturan-aturan tak tertulisnya. Tulang punggung dari sebuah bahasa. Contoh paling kuat itu datang dari anak-anak tunarungu. Kalau mereka dikenalin bahasa isyarat dari bayi, mereka jadi penutur asli yang fasih banget. Tapi kalau baru belajar pas udah remaja, meskipun mereka bisa komunikasi, seringnya mereka nggak akan pernah nyampe ke tingkat kerumitan tata bahasa yang sama. Oke, setelah kita jalan-jalan ngeliat bagaimana dan kapan bahasa itu muncul, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Apa yang diungkapin sama misteri bahasa ini tentang cara kerja pikiran kita semua? Inilah kesimpulan utamanya. Bahasa itu bukan sekedar kecelakaan yang indah karena otak kita besar. Bahasa itu sebuah insting, sebuah program biologis khusus yang ditanamin oleh evolusi ke dalam diri kita. Dan kayak banyak proses biologis lainnya, program ini punya jadwalnya sendiri. Ini jadi pengingat kalau otak kita itu bukan cuma selembar kanvas kosong. Pernah nggak sih kalian ngerasa susah banget nyari kata yang pas? Pasti pernah kan? Tapi coba bayangin deh kalau hubungan antara pikiran dan ucapan kalian itu benar-benar putus. Nah, hubungan yang luar biasa dan kadang rapuh inilah yang akan kita bahas. Bayangin deh frustrasinya. Pikiran kalian jernih banget, idenya ada di situ, tapi seolah-olah ada tembok yang ngehalangin kata-kata buat keluar. Inilah kenyataan pahit bagi mereka yang pusat bahasa di otaknya mengalami kerusakan. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Di belahan kiri otak kita ada dua area yang penting banget buat bahasa. Yang pertama, area Broca yang ditandai warna orange, dan yang kedua, area Wernicke yang warna ungu. Keduanya ini krusial banget, tapi fungsinya beda jauh. Dan kalau salah satunya rusak, wah, dampaknya bisa dramatis banget. Pertama-tama, kita bakal bedah soal afasia Broca, sebuah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang buat ngomong atau menghasilkan ucapan. Nah, ini yang penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan masalah pemahaman. Orang dengan afasia Broca biasanya tahu kok apa yang mau mereka sampaikan. Masalahnya itu ada di proses fisik dan tata bahasa untuk membentuk kata-kata dan kalimat. Ini nih kasus yang jadi cikal bakal penemuan area ini. Pasien ini yang akhirnya dikenal sebagai Tan, pemahamannya bagus banget tapi kemampuan bicaranya hampir hilang total. Nah, setelah dia meninggal, otopsi menunjukkan ada kerusakan tepat di area otak yang sekarang kita kenal sebagai area Broca. Ini jadi bukti pertama yang menghubungkan area otak spesifik dengan fungsi bahasa tertentu. Nah, ini dia bagian yang paling bikin frustrasi. Bayangin, kalian ngerti semua yang diomongin orang, tapi pas mau jawab, kalian harus berjuang buat ngeluarin tiap kata. Ucapannya jadi lambat, kepotong-potong, dan seringkali kata-kata penghubung kayak dan, di, atau itu
jadi hilang. Jadi kedengarannya kayak gimana sih? Coba bayangin, kalimat lengkap, gadis yang dikejar anak laki-laki itu tinggi. Nah, buat seseorang dengan afasia Broca, kalimat itu mungkin keluarnya jadi gadis, anak laki-laki, kejar, tinggi. Persis kayak pesan telegram, cuma kata-kata intinya aja yang ada. Sementara semua kata penghubungnya hilang. Oke, sekarang kita pindah ke kasus kedua. Dan yang ini, wah, teka-teki bahasanya beda banget. Bahkan bisa dibilang kebalikannya. Nah, disinilah ceritanya jadi kebalik. Kalau afasia Wernicke, masalah utamanya itu bukan di produksi omongan, tapi justru di pemahaman bahasa itu sendiri. Ini nih yang aneh banget. Seseorang dengan afasia Wernicke bisa ngomong lancar jaya. Intonasinya pas, ritmenya normal, tapi kalimat yang keluar itu bisa jadi sama sekali nggak ada artinya. Mereka mungkin pakai kata yang salah atau bahkan ngarang kata-kata baru. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Mereka ngomongnya lancar, tapi bisa jadi kesulitan buat nyebutin nama benda sesimpel kursi. Dan yang paling penting, mereka susah banget ngerti apa yang diomongin orang lain. Parahnya lagi, mereka sering nggak sadar kalau omongan mereka sendiri itu kedengerannya aneh buat orang lain. Oke, sekarang waktunya kita sandingkan keduanya dan lihat perbandingannya secara langsung. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Kok bisa sih dua jenis kerusakan di pusat bahasa otak kita ini ngasih hasil yang bedanya kayak langit dan bumi? Kalau kita bandingin langsung gini, bedanya kelihatan jelas banget. Di afasia Broca, pengucapannya jelek, tapi isinya masih nyambung dan pemahamannya bagus. Nah, kebalikannya, di afasia Wernicke, pengucapannya lancar, tapi isinya ngaco dan pemahamannya kacau banget. Ini bukti betapa luar biasanya spesialisasi di dalam otak kita. Oke, kita geser sedikit ya. Gangguan bahasa itu kan gak cuma soal ngomong dan ngerti. Gimana dengan membaca? Penting banget nih buat kita pahami definisinya. Disleksia itu bukan berarti orangnya nggak pinter atau males ya. Ini adalah kondisi neurologis yang secara spesifik mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membaca dengan akurat dan lancar. Yuk, kita coba eksperimen kecil-kecilan. Coba deh, fokusin mata kalian ke titik tengah di layar. Jangan gerak ya. Kalian mungkin sadar kan kalau huruf-huruf yang di pinggir itu jadi susah dikenali? Nah, buat sebagian orang dengan disleksia, kesulitan ini lebih terasa lagi. Seolah-olah jangkauan perhatian visual mereka lebih sempit, jadi mereka harus fokus ke tiap kata satu persatu. Intinya gini, disleksia itu kompleks. Ini bukan cuma soal huruf kebalik. Bisa jadi karena cara otak memproses urutan suara, atau cara otak mengalihkan perhatian, atau bahkan seberapa kuat koneksi antara area pendengaran dan area bicara. Nggak ada satu penyebab tunggal buat semua kasus. Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya Anda itu apa? Apakah Anda itu cuma kumpulan sel dan sinyal listrik di dalam kepala? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih? Yuk kita coba bedah misteri tentang siapa atau apa diri kita sebenarnya. Bayangin skenario ini ya, Anda lihat sesuatu yang bikin takut. Jantung langsung berdebar kencang, napas jadi sesak. Nah, seorang ilmuwan saraf bisa nunjukin, oh ini loh bagian otak kamu yang lagi aktif. Tapi pertanyaannya, apakah perasaan takut itu sendiri, pengalaman yang Anda rasain, sama persis dengan aktivitas listrik di otak? Disinilah jurang pemisah antara sains dan pengalaman kita mulai kelihatan, dan misterinya dimulai. Psikolog legendaris William James, lebih dari seabad yang lalu, berhasil banget menangkap paradoks ini. Kesadaran itu kan hal yang paling akrab buat kita. Kita hidup di dalamnya setiap detik, tapi sekaligus jadi hal yang paling susah buat dijelasin. Kita tahu kita sadar, tapi coba deh jelasin apa itu kesadaran. Susah kan? Oke, sekarang yuk kita kasih nama resmi buat misteri besar ini. Dalam dunia filsafat dan sains, ini dikenal sebagai masalah pikiran tubuh. Jadi intinya tuh begini, apakah pikiran Anda, semua pemikiran, perasaan, dan pengalaman Anda itu cuma produk sampingan dari otak fisik Anda? Atau jangan-jangan pikiran itu adalah sesuatu yang terpisah, yang entah gimana caranya berinteraksi dengan otak? Nah, ini pertanyaan yang udah bikin pusing para pemikir selama berabad-abad. Untuk memulai investigasi kita, ayo kita mundur dulu ke abad ke-17, ke petunjuk besar pertama yang diajukan oleh salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah. Namanya René Descartes. Dia melihat misteri ini dan menawarkan sebuah ide yang, jujur aja, kedengarannya masuk akal banget bagi banyak dari kita.
Dan ide ini membentuk cara pandang dunia barat tentang diri selama ratusan tahun. Descartes ini seorang dualis. Dia percaya kalau kita ini terdiri dari dua hal yang berbeda. Tubuh fisik kita, yang ibaratnya mesin biologis, dan pikiran non-fisik kita, yang sering disebut sebagai hantu di dalam mesin. Pikiran inilah tempat Anda yang sebenarnya tinggal. Nah, yang menarik dari teori Descartes adalah dia coba mecahin masalah interaksi. Kalau pikiran itu non-fisik, gimana caranya dia bisa nyuruh tubuh fisik kita bergerak? Dia menunjuk ke satu struktur kecil di tengah otak, kelenjar pineal, sebagai titik temunya. Ibaratnya joystick spiritual yang dipakai pikiran buat ngentariin tubuh. Tapi, sains modern punya masalah besar dengan ide hantu di dalam mesin ini. Hal ini membawa kita ke argumen tandingan utama dalam penyelidikan kita. Dan ini dia nih masalah utamanya buat para ilmuwan. Gimana ceritanya sesuatu yang non-fisik, nggak punya materi, nggak punya energi, bisa ngasih efek ke dunia fisik? Begini, menurut fisika, untuk membuat sesuatu bergerak, Anda perlu tenaga yang butuh energi. Sesuatu yang non-fisik, kayak hantu atau jiwa, yang nggak punya energi. Jadi ide Descartes, meskipun kedengarannya masuk akal, itu nabrak langsung hukum alam semesta yang kita pahami sekarang. Nah, ini membawa kita ke pandangan sebaliknya, monisme. Kata mono itu artinya satu. Monisme bilang cuma ada satu jenis zat di alam semesta, bukan dua. Jadi pikiran dan otak itu bukan dua hal yang terpisah. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Dualisme, ada dua hal, si hantu dan si mesin. Monisme cuma ada satu hal. Pertanyaannya jadi, satu hal itu apa dong? Jadi, monisme ini ada beberapa jenis. Materialisme bilang semuanya itu fisik, titik. Mentalisme, kebalikannya, bilang justru semuanya itu pikiran. Ini lebih filosofis sih, tapi yang paling relevan buat sains adalah yang ketiga. Kebanyakan ilmuwan saraf dan psikolog sekarang pegangannya ke posisi identitas ini. Gampangnya gini, perasaan cinta, ingatan masa kecil, atau keputusan buat angkat tangan, itu bukan disebabkan oleh aktivitas otak. Itu adalah aktivitas otak itu sendiri, cuma dijelasin pakai kata-kata yang beda. Jadi, beres dong kasusnya. Pikiran ya otak. Sains menang. Tunggu dulu. Ternyata nggak segampang itu. Ada satu bagian terakhir dari teka-teki ini. Dan mungkin ini yang paling bikin penasaran. Ini pertanyaan yang bikin kita mikir keras. Kita bisa aja memetakan setiap neuron yang nyala pas Anda lihat warna merah. Tapi, kenapa ada pengalaman di dalam diri kita, perasaan subjektif tentang merahnya itu? Kenapa proses itu nggak terjadi gitu aja di balik layar? Tanpa ada yang ngerasain sama sekali. Filsuf David Chalmers menamainya masalah sulit kesadaran. Masalah gampangnya itu mencari tahu fungsi otak mana yang berhubungan dengan pengalaman apa. Masalah sulitnya adalah menjelaskan kenapa kita wapshe punya pengalaman subjektif. Coba pikirin komputer Anda. Dia kan bisa memproses informasi yang rumit banget, tapi kita anggap dia nggak ngerasa apa-apa kan? Otak kita juga pemroses informasi. Terus kenapa otak kita menghasilkan dunia batin yang kaya warna ini, sementara komputer enggak? Sains belum punya jawabannya. Terus gimana dong kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah misteri ini masih jauh dari kata selesai. Meskipun kita udah nggak percaya lagi sama ide hantu di dalam mesin, kita belum bisa sepenuhnya menjelaskan gimana caranya mesin itu bisa menghasilkan hantu, yaitu pengalaman subjektif tentang keberadaan. Penyelidikan tentang kesadaran ini jadi salah satu area penelitian yang paling seru saat ini. Oke, kita bakal ngebahas salah satu misteri paling besar di dunia sains, kesadaran. Siap-siap ya, karena kita bakal nanya satu hal yang mungkin bikin kamu ragu sama semua yang kamu lihat. Pertanyaannya kedengaran filosofis banget ya, tapi ternyata sains punya jawaban yang cukup bikin kaget. Otak kita itu ternyata bukan sekedar perekam pasif, tapi editor yang super aktif. Yuk, kita buktiin. Oke, kita mulai investigasinya dengan fenomena aneh yang namanya rivalitas binokular. Ini tuh kayak pertarungan di dalam otak kamu yang terjadi setiap kali mata kamu ngelihat dua hal yang beda banget. Coba bayangin deh, kita kasih lihat dua gambar yang sangat berbeda ini ke masing-masing mata kamu. Barengan, satu mata lihat garis merah vertikal, satunya lagi lihat garis hijau horizontal. Menurut kamu, apa yang bakal kamu lihat? Ini bisa kamu coba sendiri loh sekarang juga, ikutin aja langkah-langkah ini. Nah, yang kamu lihat itu versi simpelnya rivalitas binokular. Otak kamu nerima dua gambar yang bentrok, tangan kamu sama pemandangan dari dalam kertas, dan dia bingung gimana cara gabunginnya.
Nah, ini dia yang terjadi. Otak kamu tuh nggak bisa secara sadar memproses dua gambar itu sekaligus. Malah, persepsi kamu bakal bolak-balik. Beberapa detik kamu lihat garis merah, tiba-tiba ganti jadi garis hijau, terus balik lagi. Ini beneran pertarungan di dalam kepala kamu, dan kesadaran kamu cuma bisa milih satu pemenang dalam satu waktu. Dan pertarungan ini bukan cuma kiasan loh. Para ilmuwan beneran bisa ngeliat jejaknya di dalam otak. Jadi gimana sih wujud pilihan sadar ini di dalam otak kita? Yuk kita lihat bukti fisiknya. Oke, sekarang kita intip lebih dalam lagi. Kita bakal lihat apa yang sebenarnya terjadi di otak pas sebuah stimulus berhasil menang dan masuk ke kesadaran kita. Ini bukan sekedar grafik biasa. Ini tuh kayak rekaman kesadaran itu sendiri. Waktu seseorang bilang, oke, saya lihat gambarnya, kita nggak cuma ngelihat satu titik kecil di otak yang nyala. Tapi yang kita lihat, wow, gelombang aktivitas listrik yang sinkron dan nyebar kemana-mana, seolah-olah seluruh otak bersorak barengan. Jadi intinya gini, kesadaran itu bukan kayak lampu kecil di satu sudut otak. Bayanginnya lebih kayak penonton di stadion lagi bikin Mexican Wave. Biar sebuah pikiran atau sensasi bisa kita sadari, sinyalnya harus cukup kuat buat memicu gelombang aktivitas yang luas dan sinkron ini. Kalau sinyalnya lemah, ya udah dia hilang gitu aja, kita nggak bakal pernah sadar. Oke, sejauh ini kita lihat otak itu kayak penjaga gerbang ya, yang milih-milih mana yang boleh masuk ke kesadaran kita. Tapi, ceritanya jauh lebih aneh dari itu. Ternyata otak kita bukan cuma penjaga gerbang, dia juga seorang penulis cerita. Nah, di bagian ini nih, semuanya jadi agak-agak bikin pusing. Siap-siap, karena kita bakal lihat gimana otak kita secara rutin ngedit masa lalu buat bikin masa sekarang jadi masuk akal. Coba kita lihat eksperimen klasik ini yang namanya fenomena V. Kelihatannya simpel banget, tapi ini bakal ngebongkar kemampuan otak kita dalam mengarang cerita. Jadi gini cara kerjanya. Secara objektif ya, yang terjadi itu cuma ini. Ada satu titik muncul di sini. Terus dia hilang. Sepersekian detik kemudian, titik kedua muncul di sini. Udah, gitu doang. Dua kejadian yang terpisah. Tapi, apa yang kamu sadari? Apa kamu ngelihat dua titik yang kelap-kelip sendiri-sendiri? Coba deh pikirin, gimana otak bisa ngehubungin dua titik ini? Jawabannya, titik itu nggak pernah pindah. Nggak ada gerakan sama sekali. Tapi hampir semua orang pasti ngelaporin kalau mereka ngelihat satu titik yang gerak mulus dari posisi pertama ke posisi kedua. Otak kamu secara aktif menciptakan persepsi gerakan buat mengisi kekosongan itu biar ceritanya nyambung. Nah, ini dia poin paling gilanya. Coba pikirin deh, supaya kamu bisa ngelihat gerakan, otak kamu kan harus tahu dulu titik kedua bakal muncul di mana. Jadi, pengalaman sadar kamu tentang gerakan itu sebenarnya baru dibuat setelah titik kedua muncul. Otak kamu secara harfiah ngedit masa lalu buat menciptakan masa kini. Dan trik ini nggak cuma berlaku buat penglihatan. Coba dengerin ini. Kalau peneliti muterin suara il, terus diikuti kalimat on the axle, otak kamu bakal ngelaporin kalau kamu dengar kata wheel. Tapi, kalau suara il yang sama persis diikuti sama on the orange, kamu bakal ngelaporin dengar kata peel. Gila kan? Konteks yang datang belakangan secara harfiah ngubah apa yang kamu sadar udah kamu dengar di masa lalu. Jadi, apa artinya semua ini? Kita udah lihat otak itu nyaring, milih-milih, bahkan ngedit realitas. Semua petunjuk ini ngerucut ke satu teori utama tentang cara kerja kesadaran. Nah, ini dia gagasan utamanya. Kesadaran itu bukan kayak tombol volume yang bisa naik turun pelan-pelan. Dia lebih kayak saklar lampu, on atau off. Sebuah stimulus harus bisa memicu gelombang aktivitas otak yang cukup kuat dan luas buat ngelewatin sebuah ambang batas. Kalau nggak nyampe, ya dia tetap di bawah radar, kita nggak sadar. Tapi kalau berhasil ngelewatin, jebret, dia masuk sepenuhnya ke kesadaran kita. Dan datanya pun mendukung ini loh. Waktu di eksperimen orang-orang diminta menilai seberapa sadar mereka sama sebuah gambar. Dengan skala 0 sampai 100, mereka hampir nggak pernah jawab 50 atau 60. Jawabannya selalu di ujung, entah mereka nggak lihat sama sekali alias 0, atau mereka lihat dengan jelas banget alias 100. Ini benar-benar pengalaman semua atau tidak sama sekali. Jadi, kesimpulannya apa buat kita? Artinya gini, pengalaman sadar kamu itu bukan rekaman sempurna dari dunia luar. Itu adalah sebuah konstruksi, sebuah hasil kurasi yang cermat. Otak kamu itu sutradara, produser, sekaligus editor film pribadi kamu. Dia terus-terusan milih mana yang masuk final cut, dan bahkan bisa ngedit adegan yang udah kejadian biar ceritanya jadi lebih mulus. Coba deh pikirin sebentar. Semua yang Anda alami saat ini, seluruh realitas Anda, itu sebenarnya cuma sebuah konstruksi rumit yang dibangun di dalam otak Anda. Ya, otak kita ini arsitek utamanya, tapi gimana sih cara kerjanya? Nah,
Ini dia pertanyaannya. Apa sih artinya menjadi sadar? Kedengarannya simpel ya, tapi jujur ini salah satu misteri terbesar dalam sains. Jadi, apa itu kesadaran? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba ngintip ke dunia tersembunyi di dalam otak kita buat cari jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, membuka kesadaran. Nah, untuk bisa paham misteri ini, kita harus mulai dari yang paling dasar. Apa sih bedanya sadar sama nggak sadar? Kelihatannya jelas ya, tapi nanti kita bakal lihat kalau batasnya itu ternyata tipis banget. Ya, di level paling dasar sih kita semua tahu bedanya. Sadar itu ya kondisi terjaga, waspada sama sekitar. Kalau nggak sadar ya kayak pas kita tidur pulas atau lagi dibius, itu kebalikannya. Otak Anda sebetulnya masih kerja loh, tapi kesadaran Anda itu seolah-olah dimatiin. Simpel kan kedengarannya? Nah, disinilah semuanya jadi menarik banget. Gimana kalau ada area abu-abu? Gimana kalau ada seseorang yang kelihatannya nggak sadar, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, tapi ternyata di dalam pikirannya masih ada dunia yang hidup. Ini nih tantangan besar buat dokter dan ilmuwan. Oke, mari kita lihat satu kasus nyata. Ada seorang wanita muda yang mengalami cedera otak parah akibat kecelakaan. Di rumah sakit, dia didiagnosis dalam kondisi vegetatif. Matanya mungkin kebuka, tapi dia sama sekali nggak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Nggak ada respons, nggak ada komunikasi. Buat orang luar ya, seolah-olah nggak ada orang di dalam. Para peneliti kemudian memutuskan untuk mengintip lebih dalam pakai mesin yang namanya fMRI. Anggap aja ini kayak radar cuaca buat otak. Jadi alat ini nggak baca pikiran ya, tapi dia bisa nunjukin area mana aja di otak yang lagi aktif dengan melacak aliran darah. Idenya simpel, kalau dia memang sadar, otaknya pasti akan nunjukin sesuatu, meskipun tubuhnya nggak bisa. Lalu, lewat headphone, mereka kasih instruksi yang simpel tapi brilian. Mereka nggak minta dia gerakin jari atau kedipin mata, karena dia nggak bisa. Tapi, mereka minta dia untuk membayangkan sesuatu. Cuma membayangkan dirinya lagi main tenis. Dan inilah momen yang bikin semua orang kaget. Pas diminta bayangin main tenis, area otak dia yang berhubungan sama kontrol gerak menyala terang di layar fMRI. Pola aktivitasnya itu hampir sama persis kayak orang sehat yang dikasih instruksi yang sama. Artinya apa? Dia mendengar, dia paham, dan dia ngikutin perintah. Semuanya terjadi di dalam pikirannya. Ada seseorang di dalam sana. Dan ternyata ini bukan kebetulan. Penelitian selanjutnya nemuin hasil yang mirip di pasien-pasien lain. Bayangin, dalam satu studi yang melibatkan 53 pasien vegetatif, 4 diantaranya itu hampir 10% loh, menunjukkan tanda-tanda kesadaran tersembunyi kayak gini. Penemuan ini benar-benar mengubah cara kita memandang kondisi koma. Oke, lanjut ke bagian kedua. Sorotan perhatian. Jadi kita tahu kesadaran itu bisa ada meskipun tersembunyi. Tapi gimana cara kita pakainya setiap saat? Nah, jawabannya ada di perhatian. Coba deh bayangin kesadaran kita itu kayak panggung yang gelap gulita dan perhatian itu satu-satunya lampu sorot yang nentuin apa yang bisa kita lihat. Lampu sorot ini kerjanya ada 2 cara utama. Pertama, ada yang namanya perhatian bottom up atau dari bawah ke atas. Ini yang otomatis. Misalnya ada suara kenceng tiba-tiba atau kilatan cahaya, itu langsung merebut perhatian kita tanpa kita sadari. Nah yang kedua, itu perhatian top down atau dari atas ke bawah. Ini yang kita kendalikan secara sadar. Contohnya, pas kita lagi nyari muka temen di tengah keramaian. Penasaran nggak gimana rasanya kalau kedua sistem perhatian ini berantem di dalam otak Anda sendiri? Yuk kita coba satu eksperimen klasik yang cepat. Oke, lihat kata-kata di layar ya. Tugas Anda simple. Sebutkan warna tintanya secepat mungkin. Ingat, sebutkan warnanya, bukan baca katanya. Siap? Coba deh. Gimana? Susah kan? Nah, yang barusan Anda alami itu namanya efek Stroop. Kenapa susah banget? Karena buat kita membaca itu udah jadi proses yang super otomatis. Itu sistem bottom up yang kuat banget. Sementara itu, niat sadar Anda buat nyebutin warna tintanya, itu sistem top down Anda, harus berjuang keras buat ngelawan dorongan otomatis buat membaca. Jadi ya, ada perang kecil di dalam kepala Anda barusan. Oke, bagian 3, saat dunia Anda menyusut. Perang kecil yang tadi Anda rasakan di otak itu nunjukin betapa kompleksnya sistem perhatian kita. Tapi, apa jadinya kalau sistem ini bukan cuma konflik, tapi benar-benar rusak? Wah, hasilnya bisa mengubah total cara seseorang merasakan realitas.
Selamat datang di dunia yang aneh dari spatial neglect atau pengabaian spasial. Ini adalah sebuah kondisi neurologis, biasanya karena ada kerusakan di otak bagian kanan, yang bikin seseorang jadi nggak bisa memperhatikan sisi kiri dari dunia di sekitarnya. Nah, ini poin yang paling penting. Mata mereka itu sehat-sehat aja, nggak ada yang salah sama indera penglihatan mereka. Informasi visual dari dunia sebelah kiri itu tetap masuk ke otak loh. Masalahnya adalah otaknya. Karena rusak, sama sekali mengabaikan informasi itu. Lampu sorot perhatian mereka rusak dan cuma bisa nyorot ke sisi kanan. Contohnya jelas banget di sini. Kalau pasien dengan kondisi ini disuruh nyoret semua huruf H di kertas, mereka cuma bakal nyoret yang ada di sebelah kanan. Buat mereka, sisi kiri halaman itu ya seolah-olah nggak pernah ada. Dan pengabaian ini bisa parah banget loh. Pasien mungkin cuma makan makanan yang ada di sisi kanan piringnya, cuma nyisir rambut di sisi kanan kepalanya. Bahkan ada beberapa kasus di mana mereka sampai nggak ngenalin lengan kiri mereka sendiri, dianggap punya orang lain. Persepsi mereka tentang ruang jadi berantakan total. Kalau Anda kasih lihat sebuah garis lurus dan minta mereka nunjuk titik tengahnya, mereka pasti akan nunjuk ke titik yang jauh banget di sebelah kanan. Dunia di dalam pikiran mereka itu seolah-olah menyusut jadi setengah. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngerangkum pengalaman aneh ini. Jadi, dalam sebuah studi, seorang pasien dilihatin gambar wajah yang ukurannya besar, tapi dibentuk dari gambar buah-buahan kecil. Nah, dia bisa tuh ngenalin gambar besarnya sebagai wajah. Tapi pas ditanya wajah itu terbuat dari apa, dia cuma nyebutin buah-buahan yang ada di sebelah kanan. Dia bisa lihat gambaran besarnya, tapi cuma merhatiin separuh detailnya. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, gimana ya sebetulnya cara saya memutuskan sesuatu? Mulai dari milih kopi pas pagi-pagi, sampai keputusan besar yang mengubah hidup. Otak kita tuh kerja terus. Yuk kita bedah, apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam kepala kita waktu kita dihadapkan sama sebuah pilihan? Oke, kita mulai dari yang paling simpel ya. Kiri atau kanan? Keputusan yang instan banget kan? Atau yang ini deh, pasti tiap pagi ngalamin kan, kopi atau teh. Keputusan kecil yang seringnya kita ambil tanpa mikir panjang. Nah, tapi ada juga keputusan yang kayak gini, pilihan yang bisa mengubah arah hidup Anda. Jadi gimana caranya otak kita yang sama itu bisa ngurusin semua jenis keputusan ini, dari yang sepele banget sampai yang monumental? Ternyata jawabannya itu karena otak kita nggak cuma punya satu cara buat mikir. Sebaliknya otak kita punya dua sistem yang beda banget. Satu buat nimbang-nimbang fakta, dan satu lagi buat ngevaluasi nilai-nilai pribadi. Oke, kita bahas sistem yang pertama dulu ya. Sistem yang dirancang buat ngurusin keputusan-keputusan yang paling jelas, yang murni ngumpulin bukti dan fakta aja. Nah, para ilmuwan pakai eksperimen cerdas ini buat ngerti gimana otak memproses bukti yang sederhana. Jadi, ada seekor tikus, dengerin rentetan suara klik, terus dia harus nentuin dari sisi mana suara kliknya lebih banyak biar dapat hadiah. Pokoknya ini masalah yang ada jawaban benar dan salahnya. Nah, secara resmi, ini namanya keputusan perseptual. Intinya, otak Anda itu jadi kayak detektif, ngumpulin petunjuk dari indera Anda buat sampai ke sebuah kesimpulan yang faktual. Terus gimana sih cara kerjanya si penghitung bukti ini? Prosesnya simpel, ada 3 tahap. Jadi pertama ada isyarat sensorik, dalam kasus ini suara klik. Kedua, dan ini bagian kuncinya, ada area di otak namanya cortex parietal yang tugasnya jadi pencatat skor. Area ini beneran ngumpulin bukti, seolah-olah ngitungin jumlah klik di tiap sisi. Nah, kalau skornya udah kekumpul, barulah keputusan dibuat, belok kiri atau kanan. Dan yang keren banget, ini tuh bukan cuma kiasan loh. Peneliti nemuin kalau sel-sel syaraf tertentu di area ini betul-betul ngitung. Aktivitasnya makin naik seiring makin banyaknya bukti, persis kayak pencatat skor yang lagi ngejumlahin angka sebelum ngumumin siapa pemenangnya. Nah, ini kan ngebawa kita ke pertanyaan penting. Sistem penghitung bukti ini emang jago buat masalah fakta. Tapi, gimana nasibnya sebagian besar keputusan dalam hidup kita yang seringnya kan nggak ada jawaban benar atau salahnya? Nah, disinilah sistem keputusan kebuah masuk. Sistem yang bukan lagi soal ngitung fakta, tapi soal nimbang-nimbang nilai subjektif dan apa yang bakal terjadi di masa depan. Ini yang kita sebut keputusan berbasis nilai. Ini bukan lagi soal mana yang benar, tapi mana yang lebih baik buat Anda. Ini melibatkan pertimbangan untung rugi dan gimana perasaan Anda nanti soal hasilnya. Ada 2 area otak nih yang jadi pemain utamanya. Satu, bagian bantu kita ngebentuk kebiasaan berdasarkan imbalan di masa lalu, tapi buat keputusan-keputusan besar yang kompleks, kita ngandelin korteks prefrontal. Anggap aja ini kayak CEO di otak Anda yang tugasnya bikin keputusan-keputusan strategis. Lebih spesifik lagi ya, bagian-bagian inilah kantor CEO di otak kita.
Area ini tugasnya ngevaluasi dan ngebandingin nilai dari berbagai pilihan. Intinya, otak Anda itu kayak ngejalanin simulasi berbagai kemungkinan di masa depan buat bantu Anda milih yang terbaik saat ini. Oke, sekarang coba kita lihat gimana sistem ini diuji coba dalam sebuah eksperimen yang, dramatis banget. Eksperimen ini nunjukin apa yang terjadi kalau CEO otak ini nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Kenalan dulu yuk sama yang namanya Iowa Gambling Task. Aturannya simple, pilih kartu dari salah satu dari 4 tumpukan ini. Tujuannya, dapat duit sebanyak-banyaknya. Tapi, ada jebakannya. Jadi gini permainannya, tumpukan A dan B ini ngasih imbalan gede di awal, $100. Wah, siapa yang nggak tergoda kan? Tapi, di balik itu ada penalti gede banget yang nggak ketebak, yang ujung-ujungnya bakal bikin Anda rugi. Sebaliknya, tumpukan C dan D cuma ngasih $50, tapi penaltinya jauh lebih kecil dan jarang. Jadi, secara strategis, inilah tumpukan yang baik. Nah, kebanyakan orang nih, setelah main beberapa putaran, mulai kayaknya ada yang aneh nih sama tumpukan A dan B. Dan pelan-pelan mereka pindah ke tumpukan C dan D yang lebih aman. Otak mereka belajar. Tapi gimana ceritanya kalau orang itu punya kerusakan di sio otaknya, di korteks prefrontalnya? Dan hasilnya, jelas banget kelihatan di grafik ini. Lihat deh bedanya. Orang dengan otak sehat yang bar kiri cepat belajarnya dan jadi jarang milih tumpukan yang jelek. Tapi orang yang CEO, otaknya rusak, mereka terus-terusan milih tumpukan yang beresiko tinggi itu. Mereka nggak bisa nahan godaan imbalan sesaat, meskipun udah rugi besar berkali-kali. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Intinya, otak kita itu nggak cuma punya satu cara buat ambil keputusan. Dia punya semacam kotak perkakas yang isinya alat-alat buat tugas yang beda-beda. Jadi, ini nih poin kuncinya. Anda punya pencatat skor di korteks parietal Anda buat keputusan-keputusan yang cepat dan faktual. Dan Anda punya CEO di korteks prefrontal Anda buat keputusan yang lebih pelan dan bijak, yang mensimulasikan masa depan dan menimbang hasil yang kompleks. Dua-duanya penting banget. Hormon cinta, pasti udah sering dengar kan? Tapi beneran gitu? Hari ini kita bakal bongkar abis-abisan mitos dan fakta soal salah satu molekul paling beken di dunia biologi sosial, yaitu oksitosin. Jadi, pertanyaannya gini, apa iya perasaan sekompleks cinta bisa disederhanain jadi cuma satu zat kimia aja? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, oksitosin itu hormon yang dibikin di otak. Dan benar, julukan back-end-nya yaitu hormon cinta. Tapi kenapa bisa dapat julukan kayak gitu? Eits, julukan ini bukan tanpa alasan loh. Coba deh bayangin momen-momen paling dasar dalam kehidupan. Oksitosin ini nih yang kerja keras bantu ibu waktu melahirkan, ngelancarin proses menyusui, dan yang paling penting dia kayak lem perekat ikatan antara ibu sama bayinya. Koneksi super kuat di awal inilah yang bikin dia dapat reputasi sebagai hormon kasih sayang. Tapi, kayak kebanyakan hal di dunia biologi, ceritanya ternyata jauh lebih rumit dan jujur aja lebih menarik daripada sekedar julukan simple itu. Ini bukan ramuan cinta ajaib yang bisa diminum gitu aja. Nah ini dia poin penting pertamanya. Anggap aja oksitosin itu bukan saklar on-off buat perasaan. Dia itu lebih mirip kaca pembesar. Dia nggak nyiptain perasaan baru dari nol, tapi justru nge-zoom in, memperkuat apa yang emang udah ada. Biar kebayang, kita lihat satu penelitian yuk. Jadi ada peneliti yang ngasih oksitosin ke sekelompok perempuan. Tujuannya, mau lihat nih, apa hormon ini bisa bikin mereka jadi lebih tertarik sama laki-laki yang sama sekali nggak mereka kenal. Terus hasilnya gimana? Wah, ini menarik banget. Ternyata, oksitosin sama sekali nggak ngubah perasaan mereka ke orang asing itu. Sama sekali. Tapi, hormon ini justru ningkatin secara drastis perasaan cinta dan gairah yang udah mereka punya buat pasangan mereka sendiri. Para peneliti nyimpulinnya pas banget. Jadi, istilah yang lebih tepat tuh mungkin bukan hormon cinta, tapi hormon peningkat cinta atau hormon pembesar cinta. Intinya, dia cuma bekerja pada cinta yang udah eksis. Nah, efek memperbesar ini nggak cuma soal gairah aja loh, ternyata juga ngaruh ke komitmen. Bisa dibilang oksitosin ini juga jadi semacam faktor kesetiaan. Ada lagi nih eksperimen yang pinter banget. Jadi sekelompok pria yang udah punya pasangan dikasih semprotan hidung. Sebagian isinya oksitosin, sebagian lagi placebo. Terus mereka disuruh ngobrol sama perempuan menarik yang gak mereka kenal. Hasilnya, gila sih,
Pria yang dapat oksitosin secara konsisten jaga jarak lebih jauh dari si perempuan itu. Kayak ada tembok gaib gitu. Lihat kan polanya? Ini negasin lagi hal yang sama. Oksitosin tuh nggak nyiptain atau ngapus perasaan. Malah sebaliknya. Dia kerja buat memperkokoh ikatan yang udah ada. Dan mendorong kita buat ngejaga hubungan itu. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar bakal ngubah cara pandang kita soal hormon ini. Ternyata, oksitosin punya apa yang bisa kita sebut sisi gelap. Ini bukan cuma soal cinta-cintaan dan kerjasama doang. Kuncinya satu, konteks. Efek oksitosin itu bisa berubah drastis tergantung kita lagi berinteraksi sama siapa. Apakah dia itu bagian dari geng kita atau orang luar? Nah, disinilah kita lihat dua mukanya oksitosin. Kalau kita lagi sama kelompok dalam kita, dia jadi lem sosial, bikin kita makin percaya dan kooperatif. Tapi, pas kita berhadapan sama kelompok luar, hormon yang sama ini justru malah memicu rasa curiga, bikin kita defensif, dan ngeluarin reaksi negatif. Dan fenomena kita versus mereka ini ternyata udah mendarah daging secara biologis, bahkan di hewan. Ada penelitian keren soal ini. Jadi, para peneliti nemuin kalau seekor tikus itu bakal berusaha keras ngebantuin temennya yang kejebak. Tapi, ada tapinya nih, dia cuma mau nolong kalau tikus yang kejebak itu dari jenis yang sama. Kalau dari jenis yang beda, dicuekin aja. Ini bukti nyata banget gimana oksitosin bisa jadi pemicu bias kelompok. So, ini ngebawa kita ke pemahaman yang baru kan? Oksitosin ini mungkin lebih pas kalau kita sebut hormon ikatan sosial. Dia emang memperkuat ikatan di dalam geng kita, tapi di saat yang bersamaan, dia juga yang negasin garis batas, bahkan permusuhan sama kelompok lain. Oke, yuk kita kumpulin semua potongan puzzle ini biar kita dapat gambaran yang lebih utuh dan akurat soal apa itu oksitosin. Dengan semua yang udah kita bahas, sekarang kita bisa jawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih julukan hormon cinta itu sebenarnya ya kurang pas, bahkan bisa menyesatkan? Jadi, ini dia cerita yang sebenarnya dirangkum dalam 4 poin penting. 1. Oksitosin itu kayak kaca pembesar, bukan pencipta cinta. 2. Ke orang asing, efeknya nyaris 0. 3. Dan ini yang paling bikin kaget, hormon ini justru penting buat nimbulin rasa nggak percaya ke orang luar. Dan 4. Intinya, oksitosin bikin kita jadi lebih awas sama semua sinyal sosial di sekitar kita, mau itu positif ataupun negatif. Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas salah satu misteri paling menarik yang ada di dalam kepala kita sendiri. Gimana ceritanya dua bagian otak yang berbeda bisa menciptakan satu kesadaran utuh yang kita sebut, ya, diri kita. Coba deh, bayangin sejenak. Dan ini bukan kiasan loh, ini beneran. Gimana rasanya kalau di dalam satu kepala ada dua pikiran yang terpisah? Satu pikiran ngendaliin tangan kanan Anda, pikiran yang lain yang beda total ngendaliin tangan kiri Anda. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya kan? Tapi percaya nggak percaya, ini beneran kejadian loh buat beberapa orang. Dengerin deh kutipan ini. Ini dari pasien split brain beneran. Pengalaman dia sehari-hari itu kayak pertarungan loh antara dua kesadaran yang nggak bisa ngobrol satu sama lain. Nah, kita bakal coba selami dunia mereka yang jujur aja luar biasa aneh sekaligus keren ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Dua pikiran, satu tengkorak. Kita akan lihat langsung gimana sih pengalaman nyata orang dengan otak yang terbelah. Jadi, orang-orang ini tuh bukan terlahir dengan kondisi seperti ini. Ini adalah hasil dari prosedur medis yang super drastis. Tujuannya sebenarnya buat ngobatin epilepsi yang parah banget biar kejangnya nggak nyebar dari satu sisi otak ke sisi lain. Nah, dengan memutus jembatan ini, para dokter secara nggak sengaja justru ngebikin semacam laboratorium alam yang sempurna buat kita ngintip gimana sih cara kerja masing-masing sisi otak kalau mereka kerja sendirian. Nah, ini dia nih, corpus callosum. Anggap aja nih tuh kayak jalan tol super sibuk di otak kita. Atau kabel fiber optik super cepat. Isinya ratusan juta kabel kecil yang ngirimin informasi bolak-balik tiap milidetik. Inilah yang bikin persepsi, pikiran, dan tindakan kita jadi satu kesatuan. Terus, apa yang terjadi kalau jalan tol ini ditutup permanen? Hasilnya, ya ini dia. Kayak ada perang saudara di dalam satu tubuh. Serius loh, tangan kanannya bisa aja milih baju di toko, tangan kirinya malah ngembaliin baju itu ke rak. Atau satu tangan mau pakai baju A, tangan satunya lagi malah berusaha pakai baju B.
Dan yang paling gila, mereka bisa gambar dua bentuk yang beda secara bersamaan dengan gampang. Sesuatu yang buat kita hampir mustahil kan? Ini nunjukin kalau tanpa komunikasi, dua sisi otak ini bisa kerja sendiri-sendiri dan efisien banget. Oke, buat benar-benar ngerti apa yang sebenarnya terjadi di pikiran yang terbelah ini, para ilmuwan bikin eksperimen yang pinter banget. Salah satu yang paling terkenal namanya eksperimen headband. Caranya tuh sebenarnya simple tapi jenius. Gini, kan setiap sisi otak kita itu ngelihat sisi visual yang berlawanan ya kan? Nah, para peneliti ini nampilin satu kata, headband, cepet banget di layar. Saking cepetnya, kata head cuma masuk ke otak kanan dan kata band cuma masuk ke otak kiri. Jadi dalam satu waktu, dua pikiran ini nerima pesan yang beda. Dan disinilah momen wow-nya. Pas ditanya, kamu lihat kata apa? Orang itu ngejawab, B-A-N-D. Kenapa? Soalnya bagian otak kirinya yang bisa ngomong ya cuma lihat kata B-A-N nih. Tapi pas dia disuruh nunjuk pakai tangan kirinya, ingat tangan kiri dikontrol otak kanan yang bisu, dia nunjuk ke gambar topi. Gila kan? Ini bukti nyata. Ada dua kesadaran yang terpisah di dalam satu kepala. Masing-masing cuma tahu separuh cerita. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus ekstrim ini buat otak kita yang utuh? Nah, sekarang kita coba bedah pembagian tugas antara dua sisi otak ini. Kita mulai dari sang primadona, otak kiri. Buat mayoritas orang, lebih dari 95% yang gak kidal, disinilah pusatnya bahasa dan kemampuan bicara. Tapi otak kiri itu nggak cuma jago ngomong, dia juga yang lihat sisi kanan dunia dan ngontrol sisi kanan tubuh kita. Dan yang paling menarik, dia itu kayak sang juru cerita internal kita. Dia terus-terusan bikin narasi buat ngejelasin semua hal. Bahkan kalau itu artinya dia harus ngarang cerita buat ngisi bagian yang kosong. Persis kayak yang kita lihat di pasien tadi, yang otaknya coba ngejelasin kenapa tangan kirinya ngelakuin sesuatu yang aneh. Nah, sekarang otak kanan. Mungkin dia nggak banyak omong, tapi perannya wah penting banget. Dia ini jagonya soal spasial, yang ngebantu kita nemuin jalan pulang atau parkir mobil. Dia juga jenius sosialnya otak kita. Dia yang ngerti nada emosi orang, dia yang nangkep humor, nangkep sarkasme. Tanpa otak kanan, dunia ini bakal jadi tempat yang datar, literal banget, dan pastinya ngebosenin. Nah, dari sini sering muncul pertanyaan pop psychology yang terkenal itu. Anda tim otak kiri yang logis atau tim otak kanan yang kreatif? Mungkin abis dengerin penjelasan tadi, kita jadi langsung mikir, oh saya kayaknya otak kiri banget nih. Tapi beneran sesimpel itu kah? Jawabannya ternyata itu cuma mitos. Konsep dominan otak kiri atau dominan otak kanan itu penyederhanaan yang keterlaluan. Ya benar, ada spesialisasi tugas. Tapi buat kerjaan yang rumit, mau itu mecahin soal matematika atau ngelukis, kedua sisi otak ini harus kerja bareng, ngobrol terus-terusan lewat si corpus callosum tadi. Mereka itu tim, bukan saingan. Oke, sekarang kita fokus ke spesialisasi manusia yang paling keren, bahasa. Terus, gimana kalau sistem yang super rumit ini rusak? Kalau ada kerusakan di area otak kiri yang beda-beda, bisa muncul gangguan bahasa yang beda banget, namanya afasia. Contohnya ada afasia Broca. Orang dengan kondisi ini ngerti omongan orang, tapi ngomongnya susah banget, terbata-bata. Sebaliknya, ada afasia Wernicke. Orang ini bisa ngomong lancar jaya, tapi omongannya ngaco, nggak nyambung sama sekali, dan dia juga nggak ngerti omongan orang. Beda banget kan? Ini nunjukin betapa spesifiknya otak kita ngurusin bahasa. Terus, apa bahasa itu cuma punya manusia doang? Puluhan tahun, para peneliti nyoba ngajarin bahasa ke kerabat primata kita. Simpanse di awal-awal kemampuannya terbatas. Tapi lihat deh, bonobo yang namanya Kanzi ini. Dia belajar cuma dengan ngelihatin ibunya. Dan pemahamannya luar biasa. Dia bahkan bisa ngerti kalimat-kalimat baru yang kompleks. Kemampuan Kanzi ini bikin kita mikir. Jangan-jangan bahasa itu cuma efek samping dari punya otak yang gede dan pinter. Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, buat ngejawab itu, kita bisa lihat dari kondisi genetik langka, namanya sindrom Williams. Orang dengan sindrom ini seringkali punya IQ yang rendah banget, susah ngerjain tugas-tugas simpel, tapi anehnya kemampuan bahasa mereka bisa sangat-sangat luar biasa. Kontrasnya bener-bener tajam, coba lihat. Pas disuruh gambar gajah, kemampuan visual spasial mereka biasanya jelek banget. Hasilnya jadi gambar yang hampir nggak bisa dikenali. Tapi, pas disuruh ngejelasin gajah pakai kata-kata, hasilnya bisa jadi puitis banget dan detail. Ini bukti kuat kalau bahasa itu bukan sekedar bonus dari kecerdasan umum. Bahasa itu kemampuan spesial, yang punya jalurnya sendiri di otak kita.
Sekarang, kita balik lagi ke ide sang juru cerita di otak kiri tadi. Kita kan lihat di eksperimen otak terbelah, gimana otak kiri ngarang-ngarang alasan buat ngejelasin kelakuan tangan kiri. Nah, ternyata fenomena ini tuh nggak cuma terjadi sama mereka. Otak kita semua ngelakuin ini setiap saat. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Kalau pikiran sadar kita, si juru bicara di otak kiri kita ini, seringnya cuma jadi yang paling terakhir tahu, terus dia buru-buru bikin cerita buat ngejelasin tindakan yang sebenarnya didorong sama bagian otak lain yang nggak kita sadari. Terus, apa artinya ini buat konsep kehendak bebas? Buat identitas kita? Jangan-jangan sebagian besar dari diri yang kita kenal selama ini cuma sekedar cerita yang dibuat belakangan? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.